jawab pertanyaan dari Bunda Nur Hayati. Kalau gibah tapi ngomongin kebaikan gimana nih Bunda? Ngomongin kebaikan. Bunda siapa? Bunda Nur Hayati kan? Bunda Nur Hayati. Ih, Elsa bilang, ih Bunda Nur Hayati dari mana? Bunda Rahma gitu. Ini lagi mikirin apa sih Else? Kayaknya ada yang dipikirin nih. Mikirin gibah. Baik, Bunda Nur Hayati bilang kalau kita lagi ngobrol, ngomongin kebaikan, apakah termasuk gibah? Hei kameramen, mana kameramen? Nyari banget. Tuh. Bunda-bunda yang ada di rumah, ya, tentunya juga yang ada di studio. Ada hadis mengatakan, lam yaskur lillah man lam yaskur linnas. Orang nggak bersyukur sama Allah apabila ada orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya apa? Orang itu udah membuat kebaikan kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita. Kita bersyukur dengan cara ya mungkin mengatakan kepada yang lain, oh orang ini baik banget, alhamdulillah kemarin dikasih pinjaman 1 miliar. Waduh, kebaikan tuh ya. Langsung pada datang di Bang Melki orangnya. Yo. Amin. Amin. Ya, boleh. Dan itu tidak dikatakan ghibah. Dan Allah pun berpesan walatan sulfadla bainakum. Janganlah kamu melupakan kebaikan seseorang. Ingat kebaikan orang lain kepada kita, jangan ingat kebaikan kita kepada orang lain. Ingat keburukan kita kepada orang lain. Jangan ingat keburukan orang lain terhadap kita. Tepuk tangannya mana? Udah kayak tepuk taman kanak-kanak baik tepuk tangan. Ya. Jadi mengatakan yang baik-baik terhadap tetangga atau orang yang baik kepada kita itu tidak termasuk ghibah. Apa yang dikatakan ghibah? Mengatakan sesuatu yang memang kira-kiranya nih orang kagak demen. Orang kesel, Bunda Nada udah bilang dari tadi, kalau emang bener itu ghibah. Kalau salah jadi fitnah, buhtan namanya, fitnah. Fitnah itu al-fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dibunuh mah 1 orang, tapi kalau fitnah bisa 10 orang. Karena yang terjadi bisa dibawa-bawa siapa-siapa aja keseret-seret ya. Dan tentunya fa'amma bini'mati rabbika fahadis. Kalau kita dapat kenikmatan melalui dari orang lain, dari siapapun kita utarakan. Alhamdulillah bagus ada Bu Nur. Kita bisa pinjam mobilnya datang ke rumah sakit. Tuh gitu. Amin. Amin. Ya, mengatakan kebaikan seseorang bukan termasuk ghibah. Yang termasuk ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi harus bisa bedain tuh Bang Melki. Ya Bun ya, bisa bedakan mana yang ghibah dan mana yang juga tuh tadi. Mana yang kita menyampaikan kebaikan-kebaikan orang lain. Mudah-mudahan kebaikan ketika disampaikan ditiru sama orang lain jadi motivasi, Bang. Betul tuh Bunda. Jadi boleh Bunda, lanjutkan ya. Kebaikan tapi Bun. Kebaikan. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau baper yuk, silakan. Siapa yang mau tanya? Silakan. Siapa ya? Dari Arohim juga boleh. Wah, baru. Oh. Baru ngomong Arohim juga boleh nanya. Udah langsung. Boleh ya Bang? Yang mana dulu Yang mana? nih? Ini dulu. Apa itu? Kok jadi rebutan begini? Saya berantem aja apa berdua nih? Jangan. Oh. Coba Bang Melki, saya samperin ya. Boleh. Coba Bun, dari mana ini? Yang pasti dari Ciganjur tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih Bun. Iya. Biasalah Bunda ya. Ibu-ibu itu kan kadang ngomongin ibu-ibu rumah tangga, biasalah kadang-kadang ngomongin masalah rumah tangga atau urusan sinetron dan lain sebagainya. Tiba-tiba datang ke saya untuk curhat gitu ya Bun. Nah itu bagaimana cara kita menyikapinya? Orang mau curhat kepada kita. Ya. Orang mau curhat kepada kita, yang dicurhatin masalah sinetron. Ya. Apa lagi? Urusan rumah tangga, Urusan rumah tangga. Iya. Oh berarti urusan pribadi kali ya? Urusan pribadi. Tapi curhat. Ke temennya gimana nih Bunda? Iya. Jadi sebenarnya terima kasih Bun. Terima kasih Bunda. Iya alhamdulillah kalau memang tadi lagi tuh dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi yang tadi udah kita bahas di awal. Bahwa ketika memang kita dipilih oleh orang lain, tempat
untuk bercerita, maka bersyukur karena memang dia percaya kepada kita. Tinggal kepercayaan itu harus betul-betul dijaga. Jangan ketika dia cerita sama kita dalam hati, saya mau ngomong nih sama yang lain nih. Akhirnya sampailah kemana, kasihan. Dan juga dikhawatirkan pasti ini lisan kita nggak bisa dijaga kan. Dan yang kedua, kalau sekira-kiranya memang kita pengen bercerita kepada orang lain, saya mau cerita ya sama kamu ya, ini ada kegundahan hati, cuma pengen cerita tapi jangan cerita sama siapa-siapa, bercerita. Akhirnya yang kedua, yang jangan sampai nih Bun, ketika udah cerita sama yang A, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya pergi ke tempat yang di sana, tapi jangan bilang sama siapa-siapa ya. Estafet ya. Nah, akhirnya ke sini jangan bilang sama siapa-siapa ya. Masing-masing sudah bisa menjaga rahasia, tapi dari sisi kitanya. Ketika kita bercerita sama orang lain, tapi kita tidak bisa menjaga diri kita. Jangan juga kita mudah mengumbar aib. Aib diri kita sendiri, aib keluarga, aib saudara, jangan. Karena kata Nabi, man satara uyuban nas, satarallahu lahu uyubahu fid dunya wa fil akhirah. Kama qala Nabi SAW. Siapa orang yang pandai menutup aib saudaranya, maka kelak aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat. Jadi ini dua sisi nih Bang. Yang pertama kita yang mendengarkan cerita, simpan, jangan sampai dibuka. Kita yang bercerita juga jangan kita membuka aib diri kita sendiri. Dikhawatirkan nanti Allah benar-benar ngebuka aib kita. Ini kan kita semua cakep-cakep, mulia-mulia di sini. Kenapa? Karena masih ditutup aibnya sama Allah. Jadi kita pengen aib kita, kekurangan kita, semuanya ditutup sama Allah. Jadi kita pandai juga menutup aib diri kita dan aib orang. Kadang kalau curhat nih sama kita temennya, iya kita jaga dah, laki kita omongin juga. Hati-hati tuh. Betul. Sangat tertutup rahasianya, tapi saya dengan suami saya tahu. Iya, soalnya kalau ditanya, kok kamu ceritain lagi sih? Ini kan suami saya, bukan siapa-siapa. Nanti akhirnya itu kan orang tua saya, bukan siapa-siapa. Akhirnya itu. Karena itu amanah ya, ketika disampaikan orang lain bercerita itu amanah yang harus kita dijaga, simpan, ya. harus kita tutup. Oke Bu, sudah puas dengan jawabannya Bu ya? Insya Allah. Ya, jangan bilang siapa-siapa ya Bu ya? Iya. Nah, Else, tadi nih udah nanggung banget nih, Else mau nanya nih. Iya, mau nanya, Bang. Boleh. Ini buat Bang Melki dulu. Siapa dah. namanya? Susi, Bang. Susi. Orang juga tahu ini Else. Dari mana Else? Ciganjur, Bang. Sepaket nih kayaknya. Sepaket. Bang Melki, kepentok bemper, ketiban pengki. Nah, Baper nih Bang Melki. Iya, boleh. Cakep. Masa ya, Bang? Iya. Kalau bisa jangan ada bemper deh tadi. Oh, iya, Akan ya masih ada ya, tuh lemper ya, carper, Tadi? bemper. Udah salah nama orang lagi. Tadi saya inget banget nih. Ya, terima kasih ya Bu Nur Hayati ya. Dia nyeletuk, Bu Nur Hayati. Bunda Rahmah, gitu. Mungkin tadi lagi break Bang, lagi break curhat tuh tadi kayaknya. Apa pertanyaannya? Ampun, lupa kan jadinya. Gini Bang, teman saya nih, ada si Al misalnya Bang. Si A Abdul ya? Si A Abdul boleh Bang. Jelekin saya katanya Bang. Terus teman saya yang si B ngomong juga nih, katanya jelekin saya juga, tapi ngelapor-lapor gitu Bang. Yang A bilang ke saya, B jelekin saya. Yang B bilang ke saya, A jelekin saya. Saya sih awal-awal cuekin aja lah ya Bang ya. Tapi lama-lama kok kayaknya makin menjadi, saya amprokin aja keduanya apa gimana ya Bang? Oh, jadi gimana? Apa yang harus kamu lakukan ya? Iya betul. Bunda. Dia jadi kompetisi jelek-jelekan nih. Allahu Akbar. Si A ngomongin si B ngejelekin si Else. Si B ngomong si A ngejelekin Else. Apa yang harus dilakukan sama si Else nih? Panggil aja akhirnya berduanya. Iya. Masya Allah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Suka terjadi di antara kita. Ada yang kadang ngomongin kita, tetangga sebelahnya juga ngomongin. Maaf Bunda. Kameranya di sebelah sana. Nanti takut nyari lagi. Enggak, udah tahu, udah ada tuh, dadah. Ya, fa aslihu baina akhwaikum. Ya, islahkan kedua temanmu. Jadi kalau misalkan dua-duanya mau ketemuin, amprokin. Bener nggak nih ngomongin dari tadi? Biar jelas ya. Biar jelas ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Lagi ngapain sih ngomongin orang mulu? Ya Allah, mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kesini menceritakan keburukannya.
gajah yang ada di semut, salah. Semut yang ada di seberang lautan tampak kelihatan, tapi gajah yang ada di pelupuk mata tanpa kelihatan. Betul. Oh, keterlaluan. Ya, oleh karenanya jangan suka kita menggunjing keburukan orang lain, jangan suka ngomong-ngomongin orang lain ya. Dikatakan di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon, jauhi daripada kita semua nih prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan dikulik-kulik, jangan dicari-cari buat jadi pembicaraan, buat jadi bahan obrolan. Nauzubillah. Ketika kita mengatakan keburukan orang lain, Bun, Masya Allah, itu keburukan tuh terus berlipat-lipat ganda buat bakal dibawa ke dalam kubur. Na'udzubillahimin. Orang mati bukan bawa amal, tapi amal ngikut kita. Kalau bawa amal mah enak, yang cakep-cakep aja kita baik, yang buruk kita tinggalin. Tapi kalau amal ngikut kita, yang baik ngikut, yang jelek juga ngikut. Oleh karena jaga nih ucapan, jaga lisan, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Insya Allah. Itu kayak amprokin aja, nggak apa-apa. Amprokin aja beneran, kasih tahu biar minta kejelasan bener gak nih? Iya, biar jadi juga efek jerah supaya Iya. tidak melakukan hal yang itu lagi. Dan itu memang efektif tuh. Jadi kalau ada hal yang semacam itu benar ya Bun ya, langsung diamprokin. Jadi tuntas udah selesai. Mana nih yang ngomong ini jadi kelihatan semuanya. Betul. Nah, permasalahan kita semakin seru ya, gibah atau curhat ini dalam Islam seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum